Nah, di gambar ini Anda sudah bisa lihat ya, baik itu anak perusahaan ataupun em, subsidiary dari BRI ya, yang seperti contoh di sebelah kiri ini ada Raya Digital Bank, eh, di mana BRI punya 85,72%, 16,8 triliun asetnya. Halo Tagarians, ketemu lagi dengan saya, Yosi Girsang. Kali ini kita akan membahas tentang valuasi dari Bank BRI. Kita akan menggunakan metode free cash flow to firm, free cash flow to equity. Jadi konsepnya kita akan fokus ke cash flow yang di generate dari ekuitas perusahaan. Kenapa? Karena memang financial services ya, terutama perbankan maupun perusahaan-perusahaan atau lembaga keuangan itu biasanya memang menggunakan FCFE atau free cash flow to equity. Mungkin saya share screen dulu. Saya yakin Anda sudah bisa mengakses juga untuk update financial report dari Bank BRI ya tahun 2021. Jadi kita sudah bisa download baik dari websitenya Bursa Efek Indonesia di IDX ataupun langsung ke websitenya Bank BRI ya. Kita lihat sekilas ya. Jadi seperti kita ketahui Pak Sunarso CEO dari BRI. Mungkin kita masuk ke bagian sini dulu ya. Jadi memang di tahun 2021 itu tahun lalu itu ada beberapa apa ya bisa dibilang ya corporate action lah yang terjadi di BRI. Yang pertama itu seperti kita ketahui kan BRI dulu punya BRI Syariah dan semenjak Februari 2021 itu sudah bergabung di konsolidasi istilahnya ya antara 3 bank BUMN syariah yaitu Bank BRI Syariah, BNI Syariah sama Mandiri Syariah. Dalam hal ini shares-nya itu paling besar atau porsinya itu paling besar pemegang sahamnya adalah Bank Mandiri karena memang dari awal dia lebih besar dari sisi aset sehingga ketika dibentuk Bank Syariah Indonesia BSI, PT BSI Bank Syariah Indonesia Tbk, BRI itu punya saham di BSI namun porsinya itu lebih kecil dibandingkan dengan Bank Mandiri. Kemudian di Maret 2021 ada BRI Life partnership dengan FWD ya, FYD, FWD, di mana itu hubungannya untuk mendeliver unique customer experience sama product propositions untuk customer dari Bank Indonesia. Kemudian September 2021 ini yang akhirnya ada red issue ya di kuartal keempat tahun lalu, di mana akhirnya BRI itu membentuk Ultra Micro Business Holding yang diantaranya itu ada Penggadaian dan PNM ya, Permodalan Nasional Madani, di mana akhirnya Penggadaian itu 99% sahamnya itu milik BRI saat ini, sama juga dengan PNM. Dari sisi aset Penggadaian masuk ke BRI sehingga ada 65,7 triliun aset dari Penggadaian yang sekarang dimiliki oleh BRI. Dan PNM sendiri ada 43,8 triliun. Akhirnya itu menambah cukup signifikan dari aset BRI ya. Walaupun memang kita ketahui bahwa ada tekanan di perbankan sama pandemi dari 2020 sampai 2021 yang menyebabkan adanya penurunan aset BRI, cuman karena adanya holding ini, maka otomatis total aset dari BRI itu semakin besar. Nah, di gambar ini Anda sudah bisa lihat ya, baik itu anak perusahaan ataupun subsidiary dari BRI ya, yang seperti contoh di sebelah kiri ini ada Raya Digital Bank, di mana BRI punya 85,72%, 16,8 triliun asetnya. Oke, kalau kita
langsung ke performa dari BRI ya, per akhir 2021. Nah ini untuk loan growth atau pertumbuhan dari pinjaman, BRI itu di atas rata-rata dari industri, dia 7,2% di tahun lalu sepanjang tahun. Namun dari sisi deposit growth, jadi dana dari masyarakat yang menyimpan dananya ke BRI itu hanya bertumbuh 7,1%, di mana seluruh industri perbankan Indonesia rata-ratanya 12,1%, jadi BRI di bawah. Namun dari sisi net interest margin atau NIM, jadi selisih antara kredit yang diberikan kepada nasabah dengan biaya deposito, bunga deposito yang harus dibayarkan kepada third party, dana pihak ketiga atau masyarakat yang menaruh duitnya di BRI, itu BRI itu di atas rata-rata industri, yaitu 6,96%. Net kemudian NPL, non-performing loan, kredit macet istilahnya ya, ini yang gross ya, itu 3,3%, di atas 3,22 dari industri. Kemudian loan to deposit ratio, berapa sih loan yang di deliver oleh BRI dibandingkan dengan deposit yang masuk, itu 82%, di mana industri 78%, dan CAR, capital adequate ratio, itu 24,67%, di bawah industri 25,3%, cuman masih oke lah. Yang seperti kita ketahui memang BRI ini kan kuat di ini ya, mikro ya. Jadi pembentukan ultra holding dari mikro itu harusnya itu memberikan dampak jangka panjang yang bagus untuk BRI, harusnya begitu. Nah, kita mungkin sedikit ini total aset dari BRI di tahun 2021 itu tumbuhnya sekitar 11% ya, benar ya? Sorry. 11% kalau dibandingkan dengan 2020 yang hanya BRI saja ya. Tapi ketika sudah di restate, Oke, saya revisi. Kalau kita bandingkan antara 2021 dengan 2020 yang di restate, di mana restate ini menggunakan atau mengimplementasikan PSAK 38 ya. Ini dari sistem accounting lah istilahnya ya, yang mengakibatkan growth-nya sekitar 4,2%. Kemudian loans-nya atau pinjamannya 2,2%. Nah, sedangkan net profit di 2021 itu 30 triliun ya, net income ataupun net profit dari BRI, laba bersihnya, dibandingkan 2020 restate-nya 18,6, jadi ada kenaikan sekitar 64,9%. Ekuitasnya sendiri naik juga signifikan, sekitar 27%, di mana 2021 itu total ekuitas 291 triliun ya. Dan coba kita bandingkan dengan bank-bank lain ya. Misalkan ini saya punya, ini BRI juga ya. Bentar. Ini saya punya, ini Bank Mandiri ya. Ini Bank Mandiri itu asetnya kurang lebih 1.700 triliun ya. Tadi BRI dia asetnya sebesar 1.600, jadi masih lebih besar aset dari Bank Mandiri ya dibandingkan dengan Bank BRI. Gitu. Oke, kita langsung aja ya dari sisi valuasinya, tidak berlama-lama. Jadi ini valuasi yang saya hitung, analisa dengan menggunakan free cash flow atau basicnya ya DCF ya, discounted cash flow, di mana asumsi saya dalam 10 tahun ke depan kurang lebih ini growth dari net income BRI
Dan kita free cash flow to equity, jadi kita fokus ke equity ya, dalam hal ini adalah net income ya. Kita tidak menghitung secara total atau dikaitkan dengan cost of debt ya. Jadi kita langsung sudah filter langsung ke fokus ke net income atau free cash flow to equity. Sampai tahun ke-10 nanti itu kemungkinan laba bersih dari BRI itu sekitar 67 triliun. Dan di terminal value-nya, tak terhingganya nanti dimulai dari tahun ke-11-nya itu 70 triliun. Mungkin kalau saya lihat sih growth-nya sekitar ada yang 5%, 3%, kemudian 4%, kemudian terminal value 5%. Ini sesuatu yang achievable ya, karena kalau kita lihat dalam terutama 5 tahun belakangan ya, net income dari BRI itu pun turun naik ya corona pastinya akan turun, cuman sudah sekarang itu sebenarnya BRI itu udah di fase stabil ya, udah stable growth, masih bertumbuh ya, apalagi kalangan menengah Indonesia itu semakin bertumbuh dari tahun ke tahun, otomatis itu akan berpengaruh ke industri perbankan. Jadi kurang lebih nanti setelah 10 tahun BRI net income itu akan double ya. Harapannya GDP Indonesia juga nanti akan tentunya 10 tahun ke depan berarti 2032 ya. GDP Indonesia mudah-mudahan juga bisa bertumbuh double ya. Sudah kalau kita lihat di sini total dari ekuitasnya juga nanti akan mencapai 446 triliun ya. Dibandingkan yang sekarang 291 triliun. Itu. Dan cost of equity yang saya gunakan itu sekitar 12%. Ya, selama kurang lebih 5 tahun di 12,24%. Mungkin ada yang belum paham, cost of equity itu adalah ekspektasi return ketika berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor perbankan. Kemudian nanti dia akan turun gradual hingga ke 11,75%. Sedangkan untuk ROE, return on equity, kalau saya lihat dari 5 tahun terakhir ya, terutama sebelum ada pandemi itu return on equity dari BRI itu antara sekitar 15-20%. Jadi saya ambil sekitar 16%. Silahkan nanti kalau misalkan Anda menghitung sendiri ya, kalau Anda confident dengan 18-20 silahkan, tapi saya pribadi lebih confident di angka 16%. Sekarang sih saat ini return on equity dari BRI setelah ada masuk penggadaian dan PNM tadi, itu sekitar 10% gitu. Mungkin mudah-mudahan nanti ada satu perbaikan ya, sehingga menyebabkan secara total BRI itu return on equity-nya kembali lagi balik ke level di atas 15%. Jadi saya masih confident akan bisa 16% beberapa tahun ke depan. Cuma nanti terminal value-nya mulai tahun ke-10 itu akan 15% dan terminal value-nya 15%. Dan untuk dividen ya, dividen payout ratio. Jadi berapa persen sih dividen yang dibayarkan? Saya put di sini 70% ya. Kalau di April nanti ini itu kan udah mau bagi dividen ya, kemarin udah di state sekitar Rp178 per lembar saham. Itu kurang lebih 73%-an ya, dividen payout ratio. Jadi saya put di sini 70% lah kurang lebih. Jadi ada earning yang di retain, ada laba yang ditahan sekitar 30%. Cuma nanti dia akan gradual ya kurang lebih di 65 sampai 70% lah sampai di tahun ke-10 di sini. Sehingga kalau kita lihat di sini ini kurang lebih dividen yang akan dibayarkan oleh BRI ya, tentunya ini juga menjadi salah satu devisa negara ya. BRI itu salah satu BUMN yang setia memberikan dividen pemasukan ke negara Indonesia, NKRI, dan nantinya total dividen yang akan dibayarkan baik ke negara maupun kepada pemegang saham sekitar 44 triliun di tahun ke-10, ketika nanti laba bersihnya sekitar 67 triliun. Nah, dari number of shares-nya sudah tahu itu sekitar 151 miliar, dan setelah kita discounted kan ya, kita akan dapat di sini
total value of equity-nya sekitar 435 triliun untuk BRI, dengan jumlah saham 151 miliar, maka sebenarnya nilai intrinsik dari BRI itu sekitar 2.870 gitu. Dan saat ini BRI diperdagangkan di sekarang tanggal 26 ya. Jadi kemarin 25 Maret 2022 itu harganya 4.700. Jadi kurang lebih berapa persen di atasnya ya. Ini sekitar 164% di atas dari intrinsic value. Mungkin ada yang mengatakan mungkin nggak sih BRI akan turun di bawah 3.000 ya, atau 2.870. Mungkin aja, kita nggak tahu ya. Karena yang namanya market, siapa yang tahu gitu kan. Jadi kalau mau beli BRI sekarang di harga 4.700 itu relatif mahal ya, hampir 164% di atas intrinsic value-nya. Ya tentunya metode valuasi itu ada macam-macam, namun yang sekarang saya gunakan ini, free cash flow to equity, adalah salah satu metode yang melihat cash flow dari perusahaan dengan tujuan untuk menghitung benar-benar intrinsic value dari perusahaan tersebut. Dan karena ini perbankan, makanya saya ngambil FCFE atau free cash flow to equity ya. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Do your own research. Ini bukan rekomendasi beli, dan tentunya masing-masing investor memiliki metode atau cara yang berbeda-beda. Ini adalah cara yang saya gunakan. Ada juga investor biasanya menggunakan cara yang lebih simpel lagi, misalkan dengan relative valuations, melihat PE ratio-nya, ataupun PBV-nya, price to book value, dibandingkan dengan industri, ataupun dibandingkan dengan distribusi atau PE ratio-nya dalam beberapa tahun terakhir, itu juga sah-sah aja, silahkan gitu. Cuman dalam hal ini yang mau saya sharingkan adalah intrinsic value dari BRI sendiri dengan menggunakan metode DCF atau discounted cash flow. Semoga ini bisa memberikan Anda gambaran, dan tolong diingat ini adalah valuasi per Maret 2022. Tentunya nanti ketika ada laporan keuangan baru muncul untuk kuartal pertama, jadi mungkin nanti sekitar Mei awal, tentunya akan ada update lagi. Jadi terus ikutin di Tagar TV untuk YouTube-nya, maupun nanti akan ada di Tagar ID, tulisan yang lebih mendetail yang mungkin akan membantu Anda untuk melihat bagaimana salah satu valuasi yang saya gunakan untuk menghitung nilai intrinsik dari Bank BRI. Sampai ketemu lagi, terima kasih untuk selalu bersama dengan Tagar. Sampai ketemu kembali.